Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum memulai pembahasan materi pada video kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video ini yaitu materi Akidah Akhlak kelas 8 dengan judul Membiasakan Diri Menghindari Akhlak Tercela, Hasad, Ghibah, Dendam, Fitnah, dan Namimah. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama menghayati sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hasad, ghibah, dendam, fitnah, dan namimah. Yang kedua, memahami pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif sifat hasad, ghibah, dendam, fitnah, dan namimah. Nah, adapun akhlak tercela yang akan kita bahas yaitu hasad, ghibah, dendam, fitnah, dan namimah. Nah, apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari oleh semua orang. Nah, selanjutnya apa itu hasad? Hasad atau dengki ialah perasaan tidak senang terhadap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis perintah menghindari perilaku hasad. Jauhkanlah dirimu dari sifat dengki karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, apa itu ghibah? Ghibah artinya membicarakan kejelekan orang lain kemudian disebarkan dengan maksud menyudutkan orang yang sedang digunjingkan. Adapun dampak negatif melakukan ghibah, yang pertama merugikan orang, yang kedua menimbulkan perpecahan dan permusuhan, yang ketiga menyebabkan perbuatan dosa, yang keempat menimbulkan perasaan dendam. Nah, apa itu dendam? Dendam adalah keinginan keras untuk membalas kejahatan orang lain. Adapun ciri-ciri pendendam. Yang pertama, tidak senang jika melihat orang lain senang. Yang kedua, selalu membalas kesalahan dan kejelekan orang lain. Yang ketiga, suka memfitnah orang lain. Yang keempat, senang melihat orang lain sedang menderita. Nah, selanjutnya, apa itu fitnah? Secara bahasa, fitnah itu diartikan sebagai tuduhan atau isu. Sedangkan secara istilah, artinya menyebarluaskan isu atau kesalahan orang lain yang belum terbukti kebenarannya, serta sumber yang tidak bisa dipercaya. Nah, adapun dalil menghindari perilaku fitnah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 112, siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, sungguh telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 112. Nah, selanjutnya, apa itu namimah? Namimah atau adu domba ialah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak senang itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya. Nah, adapun dampak negatif namimah. Yang pertama, silaturahmi dan ukhuwah terputus. Yang kedua, merusak ketentraman masyarakat. Ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Keempat, hilangnya ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapat murkanya. Sekian pembelajaran dan pembahasan materi mengenai akhlak tercela. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.